Selamat pagi Mbak Sharon, teman-teman semua. Perkenalkan saya Nopran, saya analis data ilmiah pertama di Pokja Pengolahan, Pemanfaatan, dan Diseminasi Data Pusdatin SDM. Pak Nopran, kita tahu saat ini banyak isu strategis kontemporer yang sedang terjadi, mulai dari transisi energi, perubahan iklim, geopolitik energi, hingga maraknya disinformasi di ruang digital. Bagaimana menurut Bapak sikap ASN ESDM dalam menghadapi hal-hal tadi? Menurut saya kita harus mampu ya Pak menempatkan diri kita itu di garda terdepan. Nah, dalam hal transisi energi, kita itu dituntut agar selalu adiktif. Kenapa harus adiktif? Karena kita mempunyai peran untuk menyeimbangkan kebutuhan energi fosil dan energi terbarukan. Terkait isu geopolitik yang saat ini telah gencar di mana-mana, kita harus berkolaboratif dengan lembaga lain, Mbak, untuk menjaga pasokan energi nasional kita. Kemudian terkait informasi, ASN SDM itu menjadi sumber informasi yang harus akurat, tidak mudah terprovokasi, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apa contoh nyata yang bisa kita lakukan sebagai ASN di ESDM sebagai bentuk pengamalan wawasan kebangsaan dan bela negara? Bagi ASN SDM, contoh nyatanya kita harus bekerja secara penuh dengan integritas tinggi. Kita harus menghindari praktik-praktik korupsi, mengedepankan kepentingan bangsa ini dalam setiap kebijakan energi. Pada prinsipnya ya, kepentingan bangsa itu di atas kepentingan segalanya, baik kepentingan pribadi, kepentingan golongan, itu tidak ada tandingannya. Harus kita dapatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Jadi ASN ini harus juga berperan Mbak untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bagaimana menghemat energi. Kita harus mendukung kebijakan transisi energi. Di samping itu, ASN SDM ini harus menjaga stabilitas sosial dengan menghindari pemecah belah bangsa. Kita harus memberikan informasi yang menenangkan, bagaimana menyebarluaskan informasi secara santun agar bisa diterima oleh masyarakat kita dimanapun berada. Bagaimana sih Pak mengenai wawasan kebangsaan mempengaruhi dinamika kerja kita? Apabila seseorang pekerja atau pegawai khususnya ASN yang bagus, beliau akan mempunyai etika atau etos kerja yang bagus, sikap dan profesionalisme yang bagus, dan akhirnya akan membuat suatu keputusan yang tepat, di mana dia akan memutuskan sesuatu itu bukan atas dasar keinginan pribadi, atau akan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya. Halo, saya Bayu Dewanto, saya adalah koordinator kelompok di Inspektorat 3. Bapak, bagaimana sih cara generasi muda agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara itu di dunia kerja? Kita harus lihat bahwa bela negara itu adalah bagaimana kita memberikan kontribusi positif dan produktif bagi mungkin bagi kementerian atau bagi negara sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing. Mbak Tina kan ada di unit Itjen ya, tentunya mungkin akan kita memiliki tugas untuk membangun integritas dan profesionalisme, tentunya di ASN, khususnya ASN di lingkungan kementerian SDM, dan juga mungkin kita untuk menggunakan sinergi dan kolaborasi dengan masyarakat kita di. Kalau kita ingat bahwa bela negara saat ini itu konsepnya agak berbeda dengan bela negara di waktu yang lama ya. Kalau dulu kan bela negara mungkin diartikan sebagai cara kita mengangkat senjata lah ya. Nah, pada saat ini di era globalisasi itu lebih ke arah panggilan
untuk terus memberikan kontribusi kepada negara. Jadi kalau pesan dari saya sih mungkin hal kecil yang kalian lakukan, hal kecil yang positif yang kalian berikan kepada yang kalian lakukan hari ini, sebenarnya pasti akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Farid Asotuk, biasa dipanggil Farid. Untuk saat ini saya menjabat Kepala Lab Migrasi Konvensional, tepatnya di informasi di bagian eksploitasi. Apa sih makna wawasan kebangsaan bagi saya di lingkungan SDM ataupun di lingkungan pendidikan atau sebagai ASN? Oke, terima kasih. Menurut saya wawasan kebangsaan itu berkaitan dengan pengetahuan kita terhadap utamanya terhadap ideologi negara, terutama Pancasila seperti itu, dan nilai-nilai daripada Pancasila yang paling penting seperti itu kan. Sebagai ASN kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai tersebut biar kita bisa menjadi negara yang berdaulat dan maju. Apa sih esensi utama dari negara ini? Kalau menurut saya negara itu nggak cuma hanya tentang otak data bahwa soal tembak atau dulu bambu runcing ya, tapi kalau di bagian pekerjaannya jadi kita harus bekerja secara profesional, berintegritas, terutama yang paling penting itu kejujuran. Dari ASN muda di lingkungan pendidikan ini, apakah ada kesan terkait wawasan kebangsaan dan bernegara? Mungkin ini sih, jangan pernah lupa dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, dan jangan pernah lupa akan perjuangan para pejuang-pejuang yang ini ya, perang ataupun pendiri kita lembaga dari nilai kita ya. Kita lupakan itu. Kemudian yang paling penting itu sebagai ASN kita punya core value ya, core value ASN yaitu berakhlak. Nah itu ya bisa mungkin kita terapkan itu. Dari wawancara ini, sebagai calon ASN ESDM, kami belajar untuk memiliki sikap adaptif dan kolaboratif untuk mengikuti perubahan global yang terus terjadi dan melindungi dari berbagai isu-isu strategis yang terjadi, dan terus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu untuk mengamalkan wawasan kebangsaan dan bela negara, ASN ESDM harus bekerja dengan integritas dan mengutamakan kepentingan bangsa, khususnya sekarang ini dalam mendukung kebijakan transisi energi, agar kita dapat menjadi pihak dan sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Jadi, wawasan kebangsaan itu sangat diperlukan sebagai dasar atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh para calon ASN dan dapat memfilter isu-isu negatif dari era globalisasi. Generasi muda diharapkan untuk terus berkontribusi positif di lingkungan kantor maupun di lingkungan masyarakat, dan juga jangan lupa untuk terus melakukan hal-hal sederhana yang positif dan tetap berkontribusi secara nyata untuk bangsa dan negara. Oke, terima kasih.